Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari tentang menjelaskan penerapan nilai-nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan dan memiliki kebebasan untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Jadi bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi tidak seluruh negara, tidak seluruh bangsa itu percaya Tuhan, ya. Ada juga negara yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, ya. Seperti kepercayaan komunis itu, ya, yang tidak percaya Tuhan, ya. Jadi kalau bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang percaya Tuhan, ya. Dan rakyatnya itu diberi kebebasan untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Ya, ada yang beragama Islam, ya, mayoritas. Kemudian ada juga yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain, ya. Itu masing-masing agama bebas menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, ya. Baik. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, percaya dan yakin adanya Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat-sifatnya. Jadi bangsa Indonesia ini percaya akan adanya Tuhan dan sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa. Jadi percaya Tuhan itu Maha Esa, ya. Kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, ya. Jadi bertakwa kepada Tuhan, ya, menjalankan perintah agama, meninggalkan semua yang dilarang oleh agama, itu juga merupakan nilai yang tergantung dalam sila Pancasila, ya, terutama sila pertama, ya. Jadi bukan hanya agama yang mengajarkan kita untuk takwa, untuk menjalankan semua perintah dan meninggalkan larangannya, tetapi negara kita juga yang berdasarkan atau berasaskan Pancasila, ya, yang pedomannya itu Pancasila, juga mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Tuhan, ya. Karena negara kita ini negara yang percaya Tuhan, jadi mengajarkan rakyatnya juga untuk bertakwa kepada Tuhan, ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai serta memiliki sikap toleransi antar pemeluk agama, ya. Jadi masing-masing agama itu bersikap toleran, ya. Ketika orang beragama Kristen menjalankan ibadahnya, kita tidak mengganggu, ya. Demikian juga sebaliknya, kita agama Islam menjalankan ibadah kita, ya, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Agama yang lain juga tidak mengganggu kita. Nah, itu namanya toleran. Kita masing-masing dapat menjalankan ibadah kita sesuai kepercayaan agama kita. Nah, itu namanya toleran, ya. Jadi toleran itu bukan berarti kita ikut mereka menjalankan ibadah, kita ikut mereka. Kita menjalankan ibadah, mereka ikut kita. Bukan seperti itu. Tapi masing-masing tidak saling mengganggu. Itu namanya toleran, ya. Kemudian membina kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pergaulan sehari-hari kita saling rukun, ya, saling bergaul, ya, membina kerukunan walaupun kita berbeda agama, ya.
Kemudian saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Jadi kalau ada agama lain menjalankan ibadahnya, kita menghormatinya ya. Agama lain juga, kita yang menjalankan ibadah, agama lain menghormati kita. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi sama-sama saling menghormati ya. Tadi toleran dan saling menghormati ya. Kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada penganut agama lain. Jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti agama kita ya. Untuk memaksa mereka ikut agama kita, itu tidak boleh. Demikian juga sebaliknya, mereka juga tidak boleh memaksa kita untuk mengikuti ajaran agamanya. Jadi nggak boleh maksa kita jadi orang Kristen ya. Kita juga orang Islam nggak boleh maksa orang Kristen untuk jadi orang Islam ya, untuk yakin kepada ajaran agama kita. Yaitu masing-masing keyakinan kita, tidak boleh saling memaksa ya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila ya. Itu ya. Jadi ini ada 6 poin ya. Selanjutnya menjelaskan penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal ya. Ini sila kedua Pancasila ya. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diperlakukan sebagai ciptaan Tuhan. Bangsa Indonesia di sini maksudnya adalah rakyat Indonesia ya. Sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajat, hak dan kewajibannya tanpa membedakan agama, suku dan ras ya. Jadi semua bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia itu diperlakukan sebagai ciptaan Tuhan ya. Jadi harkat, martabatnya, kehormatannya ya, derajatnya sama, haknya sama, kewajibannya juga sama ya. Baik itu rakyat jelata, pejabat, itu semuanya punya kewajiban ya. Harus bayar pajak, harus mentaati tata tertib ya, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ya, adalah sebagai berikut. Pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia ya. Jadi kita harus mengakui bahwa semua manusia itu punya kedudukan, punya kehormatan ya. Jadi semua manusia harus kita hormati, kita harus menghargai semua orang ya, harus mengakui ya. Itu ya. Kalau kita tidak menghargai orang ya, tidak mengakui harkat dan martabat orang lain, itu berarti kita sudah bersikap sombong ya. Itu baik Pancasila ataupun ajaran agama itu melarang kita bersikap sombong ya. Jadi kita untuk mengamalkan sila kedua ini, yaitu kita harus mengakui ya, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia ya. Kemudian yang kedua, pengakuan persamaan derajat ya. Tingkat ya, tingkat kedudukan, kehormatan. Persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kedudukan sosialnya ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan memperlakukan sesama manusia secara adil ya. Jadi semuanya harus diperlakukan secara adil ya, sesuai dengan situasi, keadaan, dan waktunya juga ya. Semuanya itu harus diperlakukan secara adil ya. Misalnya kita membeli sesuatu di toko gitu, antri ya. Nah, semua harus ikut antri ya. Walaupun tiba-tiba ada seorang pejabat misalnya datang ya mau beli juga ya, harus ikut antri juga ya. Jadi semua harus diperlakukan sama ya. Begitu juga ketika kita melaporkan misalnya ke pihak berwajib ya, minta perlindungan ya, minta hak kita ya. Nah, itu juga sama, kita harus dapat pelayanan yang
sama ya. Jadi di sini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan memperlakukan sesama manusia secara adil ya. Kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain ya, tidak boleh seenaknya ya, menghina, menindas ya. Itu tidak boleh ya. Semuanya harus diperlakukan secara adil ya. Harus diperlakukan secara manusiawi. Jadi semua manusia sama, harus kita hargai, harus kita hormati ya. Harus kita sayangi ya. Sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk Tuhan ya. Kemudian mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan ya. Jadi harus dikembangkan, kita tidak boleh takut ya. Harus punya sikap berani ya, membela kebenaran dan keadilan ya. Kalau ada orang yang lemah kita bela ya. Sebaliknya kalau ada orang kuat ya, yang kuat membela yang lemah ya, begitu ya. Selanjutnya mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain ya. Jadi ini dalam bernegara, berpolitik negara mungkin ya. Nah, itu saling bekerja sama dengan bangsa lain, saling menghormati ya. Atau mungkin dengan turis-turis asing itu ya, juga kita saling menghormati tentunya ya. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Kegiatan kemanusiaan yaitu kegiatan sosial ya, menolong orang lain ya, misalnya menolong korban bencana ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan termasuk kegiatan kemanusiaan ya. Baik, selanjutnya contoh penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Jadi yakin ya, percaya ya terhadap Tuhan yang kita yakini ya. Kita agama Islam yakin, percaya terhadap Allah ya. Mungkin agama yang lain juga punya keyakinan berbeda ya, mereka meyakini Tuhan mereka dengan apa yang mereka yakini ya. Jadi masing-masing ya. Kemudian beribadah sesuai agama dan kepercayaannya dengan dilandasi ketakwaan kepada Tuhan ya. Itu ya, jadi kita melaksanakan ibadah ya. Sholat, puasa itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila ya, bukan saja kita menjalankan perintah agama ya, tapi juga menjalankan perintah atau ajaran atau nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila, khususnya sila pertama ya. Kemudian saling menghormati pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda ya. Jadi kita menghormati agama lain, itu juga contoh penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sehingga tercipta kedamaian dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ya, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah ya. Kemudian memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah ya. Jadi tadi toleran tadi, jadi tidak mengganggu ya. Kalau orang lain akan menjalankan ibadah ya kita kasih kesempatan ya. Kita tidak boleh mengganggu. Kemudian menjaga ketertiban dan keamanan ketika menjalankan ibadah ya. Tidak boleh rusuh, tidak boleh berisik misalnya, itu juga termasuk ya. Jadi ketika ibadah kita harus tertib ya. Tuh ya. Jadi ketertiban, apalagi itu mengganggu. Kalau kita tidak tertib ya, itu tentunya akan mengganggu orang lain juga yang menjalankan ibadah ya. Misalnya ketika kita sholat berjamaah ya, tuh ada yang tidak tertib misalnya, jamaah yang lain akan terganggu ya. Begitu juga terhadap agama lain ya. Ketika agama lain sedang menjalankan ibadah ya, tentunya kita tidak
boleh mengganggu. Jadi terhadap agama kita sendiri juga kita tidak mengganggu, apalagi terhadap agama lain yang sedang menjalankan ibadah ya, itu terlebih lagi ya. Jadi ini menjaga ketertiban dan keamanan ya ketika menjalankan ibadah, baik ketika agama kita sendiri ataupun agama orang lain ya. Kemudian bekerja sama antar umat beragama untuk kepentingan umum. Misalnya untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal ya. Jadi sama-sama walaupun beda agama itu saling bekerja sama ya. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya contoh penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjalin pertemanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Nah, ini ya. Jadi kita berteman itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Suku ya, suku Betawi, Sunda, Jawa, Batak, dan lain sebagainya ya. Kemudian ras ya. Ras itu ada Melayu ya, ada juga itu ras orang Papua ya, dan lain-lain ya. Kemudian tingkat pendidikan ya, baik yang SD, SMP, SMA itu semuanya kita berteman ya. Kemudian kondisi ekonomi, kaya, miskin ya, itu semuanya sama ya. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman ya. Kemudian melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam ya. Nah, itu contoh penerapan sila kedua ya tadi ya. Membantu korban bencana. Kemudian melakukan bakti sosial untuk membantu orang-orang yang kurang mampu ya, misalnya mengumpulkan dana ya. Kalau sekarang itu sering setiap hari Jumat orang-orang mengumpulkan dana lalu dibelikan makanan ya. Nah, nanti makanannya dibagikan ke orang. Nah, itu juga merupakan kegiatan bakti sosial ya, seperti itu. Kemudian bersikap sopan dan santun dalam pergaulan ya. Dalam bergaul kita harus bersikap sopan dan santun ya. Kemudian berani untuk menyampaikan kebenaran dengan menegur kesalahan seseorang ya. Jadi contoh sikap berani menyampaikan kebenaran itu dengan cara menegur kesalahan orang. Jadi kalau ada orang salah misalnya buang sampah sembarangan ya ke kali, itu kita tegur, "Hei, kenapa buang sampah di kali atau di sungai ya? Gak boleh itu." Nah, itu merupakan contoh sikap yang berani ya. Nah, demikian ya itu pembahasan kita tentang nilai-nilai sila pertama Pancasila dan sila kedua ya. Ini tadi contoh penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal berikut ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis seperti biasa ya, jawabannya saja. Kemudian nanti dikumpulkan atau kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Baik, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.